Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Apriliani, NIM 18082. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan membahas asuhan keperawatan pada klien dengan kanker kolon. Di sini anggota kelompok kanker 8 yaitu ada Rahmawati, Lucy, Tiara, Vida, dan juga Handi. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu anatomi fisiologi kolon, definisi kanker kolon, patofisiologi, pathway, etiologi, tanda dan gejalanya, prosedur diagnostik, penata laksanaan medis, dan juga asuhan keperawatannya. Yang pertama yaitu anatomi kolon. Anatomi kolon ini ada lapisan mukosa atau selaput lendir. Lapisan ini berfungsi untuk mengabsorpsi air. Dan yang kedua yaitu lapisan submukosa. Lapisan submukosa ini merupakan jaringan ikat longgar yang terdapat banyak pembuluh darah, sel lemak, dan juga nervus plexus Meissner. Yang ketiga yaitu lapisan muskular. Lapisan muskular ini terdiri dari dua otot di dalamnya, yaitu otot sirkuler dan juga otot longitudinal. Untuk yang selanjutnya yaitu lapisan serosa atau jaringan ikat. Ini merupakan lapisan yang terisi oleh jaringan ikat yang kuat di bagian luas dari usus. Selanjutnya yaitu sekum. Sekum ini kantong lebar yang terletak pada fossa iliac dextra. Panjangnya kira-kira 6 cm. Sekum ini ditutupi oleh peritoneum dan mudah bergerak walaupun tidak mempunyai mesenterium dan dapat diraba melalui dinding abdomen. Selanjutnya yaitu kolon ascendens. Kolon ascendens ini memanjang dari sekum ke fossa iliaca dextra sampai sebelah abdomen dextra. Panjangnya kira-kira 13 cm. Lengkungan ini juga disebut dengan flexura hepatica atau flexura coli dextra. Untuk selanjutnya yaitu kolon transversum. Transversum ini panjangnya kira-kira 38 sampai 45 cm. Dan berada di flexura lienalis atau flexura coli sinistra, mempunyai mesenterium melekat pada permukaan posterior dan terdapat tirai disebut emontum maius. Selanjutnya yaitu kolon descendens. Kolon descendens ini panjangnya kurang lebih yaitu sekitar 25 cm. Untuk selanjutnya yaitu kolon sigmoid. Ini panjangnya kira-kira sekitar 40 cm, terletak dalam rongga pelvis sebelah kiri dan berbentuk huruf S. Kolon sigmoid ini ditunjang oleh mesenterium yang disebut mesokolon sigmoideum. Untuk selanjutnya yaitu rektum. Rektum ini lanjutan dari kolon dengan panjangnya sekitar 15 cm, memiliki 3 kurva lateral serta kurva dorsoventral. Mukus rektum ini lebih halus dibanding kolon. Untuk selanjutnya yaitu definisi dari kanker kolon. Kanker kolon sendiri ini atau kanker kolorektal ini merupakan tumor malignan yang muncul pada jaringan kolon atau rektum. Sebagian besar kanker bermula sebagai polip usus yang kemudian dapat berkembang menjadi kanker. Kolon dan rektum adalah bagian dari usus besar pada sistem pencernaan. Kolon berada pada bagian proksimal usus besar dan rektum di bagian distal sekitar 5-7 meter di atas anus. Kolon dan rektum ini merupakan bagian dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh dan membuang zat-zat yang tidak berguna.
Untuk selanjutnya yaitu patofisiologi kanker kolon. Untuk patofisiologinya ini, umumnya kanker kolon timbul dari polip adenomatosa. Ada proses multi-step yang melibatkan inaktivasi berbagai gen penekan tumor dan gen perbaikan DNA, dibarengi aktivasi onkogen secara simultan. Kondisi ini memberikan keuntungan dan dukungan bagi pertumbuhan selektif pada sel epitel usus besar, serta mendukung transformasi dari sel epitel usus normal menjadi polip adenomatosa, kemudian menuju ke kanker kolon invasif atau kanker ganas. Untuk mutasi germline atau mutasi garis benih yang terjadi pada gamet langsung dan dapat ditularkan kepada keturunannya, dan setiap sel pada keturunannya akan memiliki mutasi. Mendasari dan mendeskripsikan terjadinya sindrom kanker usus besar keturunan, sedangkan kanker sporadis timbul dari akumulasi mutasi gen somatik. Untuk pathway-nya yaitu kanker kolon pada umumnya ini timbul dari polip, yang kemudian ada yang jinak dan juga ada yang ganas. Untuk yang ganas ini menimbulkan ada descendant, ascendant dan juga rektum. Di sini di ascendant dapat menimbulkan obstruksi, anemia dan juga feses encer. Untuk yang di descendant ini dapat menimbulkan defekasi, diare, kejang dan juga kembung. Stadiumnya untuk yang ganas ini ada stadium 1, ada stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Hal ini akan menimbulkan obstruksi. Jika menimbulkan obstruksi, dapat menimbulkan kembung, feses tidak keluar, dan juga dapat menimbulkan aliran balik vena. Untuk etiologinya, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian kanker kolon ini dapat disebabkan oleh usia. Resiko terkena kanker kolon meningkat seiring bertambahnya usia. Kebanyakan kasus terjadi pada orang yang berusia 60-70 tahun. Untuk polip, hal ini adanya polip pada kolon, khususnya polip adenomatosa, jika langsung dihilangkan akan mengurangi resiko terjadinya kanker kolon. Etiologi yang ketiga yaitu riwayat kanker. Seseorang yang pernah terdiagnosis mengidap kanker kolon beresiko tinggi terkena kanker kolon lagi pada kemudian hari. Faktornya yang seterusnya yaitu faktor keturunan atau genetika. Jika kanker kolon terjadi pada keluarga dekat, maka yang lain akan memiliki resiko terkena kanker kolon sebelum usia 40 tahun. Selanjutnya yaitu kebiasaan merokok. Perokok memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker kolon. Yang selanjutnya yaitu kurangnya aktivitas fisik. Dan selanjutnya yaitu kebiasaan makan. Kurangnya makanan yang tinggi serat beresiko untuk terkena kanker kolon. Untuk selanjutnya yaitu berat badan berlebih atau obesitas. Tanda dan gejalanya, kanker kolon ini kebanyakan tidak menunjukkan gejala jika masih dini. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan screening untuk mendeteksinya. Gejala yang muncul pada penderita kanker kolon antara lain yaitu gejala lokal dan gejala umum. Di gejala lokalnya yaitu pendarahan rektal, perubahan pola BAB, perubahan frekuensi BAB, perubahan bentuk feses, feses yang keluar bercampur darah, feses berwarna kehitaman, feses timbul rasa nyeri, dan disertai mual muntah saat BAB, dan juga adanya benjolan pada perut.
Untuk gejala umumnya yaitu berat badan menurun tanpa sebab, hilangnya nafsu makan, mudah lelah, anemia, dan juga penderitanya itu tampak pucat. Untuk prosedur diagnostiknya, yaitu ada endoskopi. Endoskopi ini, pemeriksaan ini perlu dilakukan baik yang sigmoidoskopi maupun kolonoskopi. Selanjutnya yaitu radiologi. Pemeriksaan radiologi dilakukan untuk mengambil foto pada bagian dada dan juga kolon atau barium enema. Untuk selanjutnya yaitu ultrasonografi. Ultrasonografi ini merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi ada atau tidaknya metastasis kanker kelenjar getah bening pada abdomen dan juga hati. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, pemeriksaan HB penting dilakukan untuk mengetahui apakah penderita mengalami pendarahan atau tidak. Barium enema ini bahan cair yang dimasukkan ke usus dan bayangannya dipotret dengan alat ronsen. Untuk prosedur diagnostik yang selanjutnya yaitu scan. Misalnya adalah MRI, bertujuan untuk mengidentifikasi penyakit. Selanjutnya yaitu biopsi. Biopsi ini untuk diagnostik banding dan menggambarkan pengobatan yang dapat dilakukan melalui sumsum tulang, kulit, dan juga organ. Selanjutnya yaitu pemeriksaan darah lengkap. Ini dilakukan untuk menunjukkan anemia, perubahan pada sel darah merah, dan juga sel darah putih. Penata laksanaan medisnya yaitu yang pertama yaitu pengobatan diberikan tergantung pada tahap penyakit dan juga komplikasi yang berhubungan dengan kanker kolon ini. Yang kedua yaitu endoskopi, ultrasonografi, atau laparoskopi. Ajuvan ini, yang termasuk ajuvan yaitu kemoterapi, terapi radiasi, atau imunoterapi. Untuk penata laksanaan pembedahannya yaitu pembedahan ini merupakan tindakan primer yang seringkali dilakukan untuk kanker kolon. Jadi pembedahannya tergantung pada lokasi, ukuran dari tumornya atau ukuran dari kankernya ini, sehingga pembedahan ini dapat bersifat kuratif atau paliatif. Kanker yang terbatas pada satu sisi diangkat melalui kolonoskopi, laparoskopi, dengan polimektomi mungkin dapat pula dilakukan. Laser untuk selanjutnya yaitu laser NG. Dapat efektif untuk beberapa lesi dan selanjutnya yaitu reseksi usus. Untuk penata laksanaan keperawatannya, untuk yang preoperatif, ini mempertahankan eliminasi, menghilangkan nyeri, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, penurunan ansietas, dan juga pencegahan infeksi. Untuk yang pasca operatif atau post-op, ini ada pemberian perawatan luka, pemeliharaan citra tubuh yang positif, pencegahan infeksi. Di sini kasus yang kami angkat yaitu Tuan A berusia 40 tahun bekerja sebagai wira swasta, datang ke rumah sakit bersama keluarganya pada tanggal 28 Januari 2018 dengan keluhan utama nyeri pada perut yang sudah dirasakan sejak 2 bulan yang lalu. Nyeri perut yang dirasakan ini hilang dan timbul. Terdapat benjolan pada perutnya. Pada saat BAB, fesesnya itu berwarna kehitaman. Nafsu makan kliennya ini menurun, mudah lelah, dan berat badan menurun drastis dalam 2 bulan terakhir. Sakit yang dirasakan tidak hilang meskipun sudah minum obat. Pola hidup klien ini sebelum sakit selalu menghabiskan 1 bungkus rokok dalam sehari. Suka mengkonsumsi mie instan dan tidak suka makan sayur. Klien juga menjelaskan bahwa keluarga tidak pernah mengalami penyakit seperti yang dialami klien. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan tekanan darah 106/66 mmHg,
nadinya 112 kali per menit. Untuk RR-nya yaitu 24 kali per menit. Suhunya yaitu 38,6 derajat Celcius. Pada pemeriksaan abdomennya, inspeksinya itu bentuknya sedikit cembung. Pada auskultasi bising usus 3 kali per menit. Dan untuk yang perkusi, suara abdomennya itu timpani. Kemudian setelah dipalpasi terdapat nyeri tekan pada perut bagian bawah dan terdapat benjolan. Turgor kulitnya baik, CRT-nya kurang dari 2 detik, akralnya hangat, dan juga tidak ada sinosis. Dari kasus tersebut, diagnosa yang kami angkat yaitu nyeri akut berhubungan dengan diskontinuitas jaringan, ditandai dengan laporan tentang perilaku nyeri atau perubahan aktivitas dan gangguan tidur. Resiko untuk diagnosa yang kedua yaitu resiko tinggi terhadap kekurangan cairan. Ini berhubungan dengan gangguan absorpsi cairan. Diagnosa yang ketiga yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan, ditandai dengan nyeri abdomen. Untuk diagnosa yang keempat yaitu resiko infeksi, berhubungan dengan kerusakan jaringan pasca pembedahan. Dengan diagnosa tadi yang kita angkat, di sini kita mengangkat intervensi atau melakukan tindakannya ini, merencanakan tindakannya yaitu manajemen nyeri. Manajemen nyerinya ini kita meliputi menggunakan strategi komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri dan menyampaikan penerimaan pasien terhadap nyeri. Selanjutnya yaitu melakukan pengkajian komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, dan faktor pencetus nyeri. Untuk yang ketiga yaitu menentukan akibat dari pengalaman nyeri terhadap kualitas hidup klien. Ini meliputi pola tidur dan nafsu makannya. Yang keempat yaitu memberikan informasi mengenai nyeri. Ini meliputi penyebab nyeri, lamanya nyeri, dan antisipasi dari ketidaknyamanan akibat prosedurnya. Yang kelima yaitu mengurangi faktor yang dapat mencetuskan atau meningkatkan nyeri atau kelelahan. Untuk diagnosa yang kedua, di sini kita mengambil intervensinya yaitu manajemen cairan. Di sini tindakan yang dilakukan meliputi menjaga intake atau asupan yang akurat dan mencatat output pasien. Yang kedua yaitu memonitor status hidrasi, misalnya membran mukosanya lembab, denyut nadinya adekuat, dan juga tekanan darahnya ortostatik. Yang ketiga yaitu memberikan cairan yang tepat. Yang keempat yaitu mendukung pasien dan keluarga untuk membantu dalam memberikan makanan dengan baik. Untuk diagnosa yang ketiga, di sini kita mengambil intervensi yaitu memonitor intake nutrisi dari pasien, menganjurkan pasien untuk banyak minum, memonitor adanya penurunan BB atau berat badan, dan yang keempat yaitu kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu untuk diagnosa yang keempat, kita mengambil intervensi yaitu memonitor adanya tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal, dan memeriksa kondisi setiap sayatan atau sayatan saat bedah. Dan untuk yang ketiga yaitu menginstruksikan pasien untuk meminum antibiotik yang diresepkan. Dan yang keempat yaitu mengajarkan pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala infeksi dan kapan harus melaporkannya pada pemberi layanan kesehatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.